Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah para pemirsa, para subscriber Santri Ngalong Channel, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas sedikit tentang yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya akan menjelaskan hikmah daripada Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal dan pada hari Senin. Baiklah, semoga video ini bermanfaat dan menjadi ilmu bagi teman-teman semua, khususnya bagi saya sendiri. Mudah-mudahan menjadikan sebuah ajang ilmiah yang sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walin nasi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk para sahabat-sahabat semuanya yang ingin tahu, ini saya menukil dari kitab karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu nama kitabnya adalah Husnul Maqsidi fi Amalil Maulidi, yang artinya tujuan yang bagus di dalam perbuatan atau amaliyah Maulid Nabi, ya, yang sekarang lagi rame-ramenya diperdebatkan atau dipermasalahkan, bilang bid'ah, haram, musyrik dan lain sebagainya. Itu terserah mereka lah. Cuman saya sebagai santri mengikuti apa kata ulama, mengikuti apa kata guru, ya kita adakan acara Maulid Baginda Nabi. Nah, di sini saya akan membahas tentang hikmah Baginda Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal dan hari Senin. Nah, di sini dalam kitab yang saya miliki, Husnul Maqsidi fi Amalil Maulidi, ini halaman 67 ya, teman-teman. Ya, halaman 67. Ini percetakan DKI www.alilmiah.com ya. Baik, kita sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu maulidihi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil isnain min syahri Rabiul Awal. Di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan tentang hikmah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal dan pada hari Senin. Qala Ibnul Hajj, fa in qila mal hikmatu fi kauni alaihi salatu wassalam khussa mauliduhul karimu bi syahri Rabiul Awal wa yaumil isnain. Nah, ini kalau dikatakan apa hikmahnya Rasulullah SAW kelahirannya ditentukan pada bulan Rabiul Awal dan pada hari Senin. Walam yakun fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kenapa tidak dilahirkan pada bulan bulan Ramadan, yang mana alladzi unzila fil Qur'an, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, wa fihi Lailatul Qadar, dan pada bulan Ramadan ada sebuah malam yaitu Lailatul Qadar yang lebih baik atau lebih bagus daripada 1000 bulan ya. Wala fi syahril hurum, dan kenapa Rasulullah SAW tidak dilahirkan pada bulan Ashurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab. Kenapa? Wala fi lailatin nisfi min Sya'ban. Kenapa baginda Nabi tidak dilahirkan pada malam nisfu Sya'ban? Yaitu menurut keyakinan kita, wabil khusus para Nahdiyin ya, ulama-ulama NU, pada pertengahan bulan Sya'ban ini amal kita disetorkan, diangkat ke langit ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala fi yaumil jum'ati wa lailatiha. Dan kenapa baginda Nabi tidak dilahirkan pada hari Jumat ataupun malam Jumat, yang mana malam dan hari Jumat ini adalah sayyidul ayyam. Nah, di sini fal jawabu min arba'ati aujuhin. Jawabannya ada 4 ya, ada 4. Ini adalah penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang bermadhab Imam Syafi'i, menukil dari perkataan Imam Ibnul Hajj. Nah, hikmahnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yaitu pada hari Senin. Al awal yang pertama, ma warada fil hadis min Allah subhanahu wa ta'ala khalaqas syajara fi yaumil isnain. Ini jawaban yang pertama adalah yaitu sebuah keterangan yang datang dalam hadis bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon-pohon itu pada yaumil isnin, ya, pada hari Senin. Wa fi dzalika tanbihun adim, dan pada hari Senin itu ada peringatan yang luar biasa, yaitu wa an khalaqal aqwat wal arzaq wal fawakih wal khairat allati yumtaddu biha banu adam wa yuhyuna wa tatayyabu biha nufusahum. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin menciptakan aqwat. Jadi menciptakan akwat, makanan-makanan pokok, kekuatan yang dijadikan kekuatan oleh manusia. Wal arzaq, Allah menciptakan rezeki pada hari Senin. Wal fawakiha, dan Allah menciptakan buah-buahan. Wal khairat, Allah menciptakan kebaikan. Allati yumtadu biha banu adam hayyuna wa tatayyabu biha nufusuhum, yang mana Bani Adam apabila banyak rezeki, banyak duit, ya, banyak makanan, mereka itu senang, riang gembira, dan mereka itu puas, dirinya, nafsu mereka itu puas. Artinya bagaimana? Jadi Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin karena pada hari Senin Allah menciptakan buah-buahan, menciptakan pohon, rezeki-rezeki dan kebaikan. Yang mana kalau orang, ya, manusia biasanya ini, kalau manusia dalam keadaan serba ada, duit ada, rezeki banyak, itu mereka yang gembira. Nah, Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin itu pada hari di mana manusia dalam keadaan yang gembira, atau dunia, ya, dunia sedang keadaan yang gembira, sedang kaya lah, sedang kaya raya, ya, sedang berkecukupan gitu. Itu yang pertama. Atsani, yang kedua, kenapa Rasulullah SAW dilahirkan bulan Rabiul Awal? Anna fil lafdhati Rabi'un, sungguhnya dalam lafaz Rabi'un, ya kan, Rabiul Awal itu Rabi'un isyaratun wa tafa'ulan husnan bin nisbati ila istiqaqihi. Karena itu isyarah atau tafaul, ya, isyarah dan tafaul. Ini tafaulan ini adalah nurut buat. Nurut buat kalau bahasa saya itu kan nurut buat. Malah mandar. Kalau bahasa Sundanya sih susuganan. Yaitu husnan bin nisbati ila istiqaqih. Ada tafaul yang bagus dengan cara dinisbatkan kepada istiqaq daripada lafaz rabi'. Apa ini? Nah, ini istiqaq lafaz rabi' ini maksudnya begini. Jadi Robi'un itu artinya, Robi'un itu secara etimologi atau secara bahasa, Robi'un itu adalah musim semi, ya, musim semi. Jadi artinya begini, Rasulullah SAW lahir pada bulan Rabiul Awal, yaitu musim semi. Nah, musim semi itu adalah musim perpindahan dari musim dingin menuju musim hangat, musim panas, gitu kan. Nah, ini biasanya musim semi ini terjadinya seperti di Korea Utara, Korea Selatan, ya. Banyak negara-negara, silakan bisa Anda cari di Google atau di buku-buku lah. Musim semi itu terjadinya di negara mana aja gitu. Cuman yang saya tahu, musim semi itu biasanya terjadinya bagaimana negaranya. Ada yang terjadi mulai dari pada bulan Maret, April, Mei, berakhir pada bulan Juni. Ada yang terjadi mulai dari bulan September, Oktober, November, Desember, ya, berakhir pada bulan Desember gitu, ya. Itu tergantung negaranya, ya, bagaimana negaranya. Nah, ini Rasulullah SAW dilahirkan pada musim semi. Yang mana musim semi ini adalah musim kebangkitan makhluk biasanya, ya. Artinya begini, ketika misal contoh, ketika hewan-hewan bersembunyi karena ada musim dingin, nah, ketika datang musim semi, maka hewan-hewan itu keluar dari sarangnya, mereka mulai berkembang biak, mereka mulai beraktivitas karena menuju musim semi, ya. Kalau misalnya para petani yang di negaranya terkena musim dingin, mereka berdiam diri, tidak bercocok tanam, tidak bertani. Nah, ketika datang musim semi, maka para petani itu mulai menanam sayuran dan mulai mereka menghasilkan panen, ya.
panen daripada apa yang mereka tanam. Artinya Rasulullah SAW ini dilahirkan pada musim semi ini tafaulan. Tafaulan bahwa Rasulullah SAW semoga menjadi manusia yang sae, ya, yang bagus nasibnya, bagus rezekinya. Sebagaimana musim semi ini adalah musim mulai bangkitnya manusia. Maka Rasulullah SAW dilahirkan pada mulai bangkitnya makhluk, mulai bangkitnya manusia dari keterpurukan menuju yang lebih baik. Seperti itu. Jadi ini isyarah atau tafaulan. Ya, dan ini sudah dijelaskan dan sudah dibuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang benar-benar luar biasa. Bagus nasibnya, bagus rezeki dan miliknya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi makhluk Sayyidul Anam, sayyidnya daripada seluruh makhluk, manusia terbaik. Tidak ada manusia makhluk Allah yang lebih baik selain dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang banyak, yang baik banyak, yang bagus banyak. Cuman yang lebih baik dari seluruh makhluk, yang lebih sempurna dari seluruh apapun yang ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW dalam harta kekayaan, sesungguhnya Rasul itu adalah Rasulullah Allah yang paling kaya raya, yang paling kaya sebenarnya, gitu kan? Cuman Rasulullah SAW tidak mencintai kekayaan, maka Rasulullah SAW memilih kefakiran, memilih hidup sederhana, memilih hidup seadanya, fakir miskin. Padahal hakikatnya Rasulullah SAW adalah manusia terkaya sebenarnya. Manusia terkaya Rasulullah SAW. Cuman beliau lebih memilih kefakiran. Beliau senang kepada kefakiran, beliau senang kepada orang-orang miskin. Makanya dalam, kalau saya tidak salah, dalam kitab Fathus Samadul Alim, halaman 45, di sana Imam Sabro Malisi mengatakan, "Man i'taqada anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqirun minal mali fahuwa kafirun." Barang siapa orang yang berintikad bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah fakir dari harta, bahwa kafirun, maka dia adalah kafir. Ini pendapat Imam Sabro Malisi. Lalu bagaimana kalau ada misalnya sebagian salinan matan dalam redaksi kitab yang mengatakan bahwa Rasul itu fakir miskin? Nah, kata Imam Sabro Malisi, dalika golatun, itu adalah kesalahpahaman. Bagaimana kepemahaman yang lurus? Yaitu Rasulullah SAW hakikatnya adalah manusia yang kaya raya. Cuman beliau lebih memilih kefakiran, lebih memilih ridho Tuhan, yaitu rela hidup dalam kefakiran, mencintai orang-orang miskin. Nah itu ya. Wa qala Abu Abdurrahman As-Suqali likulli insanin min ismihi nasibun. Imam Abu Abdurrahman As-Suqali mengatakan bahwa setiap manusia memiliki nasib yang bagus daripada namanya. Di sini tafaulan. Jadi kita itu harus memberi nama kepada anak, kepada keluarga itu dengan nama yang sebaik-baik nama, ya, sebaik-baik nama. Ini sebagai tanda tafaulan, sebagaimana Rasulullah SAW diberi nama dengan nama Muhammad, itu tafaulan. Yaitu sebagian riwayat mengatakan yang memberi namanya itu adalah Sayyidah Aminah, ibundanya sendiri. Sebagian orang juga mengatakannya, sebagian ulama mengatakan ya yang memberi namanya itu adalah kakeknya, itu Abdul Muttalib. Dengan tafaulan, semoga Rasulullah menjadi manusia yang dipuji di langit dan di bumi. Dan Allah memperkenankan tafaulan atau doa dari Pak Abdul Muttalib ini, sehingga baginda Nabi menjadi makhluk yang dipuji di langit dan di bumi. Ini jawaban yang kedua. Oke, ini jawaban yang ketiga. Kenapa Rasulullah SAW lahir pada bulan Rabiul Awal dan pada hari Senin? Nah, ini jawaban yang ketiga. As-salisu anna fasla Rabi'a a'dalu fusuli wa ahsanuha wa syari'atu a'dalu syara'i wa asmahuha. Sesungguhnya musim semi ini adalah musim yang paling pas dan musim yang paling bagus. Jadi sebagus-bagusnya musim, ya, sebagus-bagusnya musim adalah musim semi. Sebagaimana wa syari'atu a'dalu syara'i wa asmahuha. Sebagaimana syariat baginda Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sedang, artinya yang paling pas, wasmawad, dan syariat yang paling bagus. Umat Nabi paling bagus, syariat Nabi paling bagus. Ini bukan berarti mengkultuskan, artinya bukan berarti musonif ini mendewakan mendewa-dewakan baginda Nabi, bukan seperti itu, sehingga musonif ini menghinakan nabi-nabi yang lain, bukan. Seluruh ajaran
para nabi itu sama dari Allah. Umat-umat nabi yang beriman sebelum baginda nabi itu adalah umat-umat yang beriman, makhluk yang mulia, dimuliakan. Para nabi ini dimuliakan. Akan tetapi sebaik-baiknya umat adalah umat baginda nabi, dan sebaik-baiknya syariat dari syariat para nabi yang sebelum baginda Rasulullah SAW, ya adalah syariat baginda Rasulullah SAW. Itu jawaban yang ketiga. Ar-Rabi'u ini jawaban yang keempat. Kenapa Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal dan hari Senin? Ini jawaban yang keempat. Ar-Rabi'u anna al-hakim subhanahu wa ta'ala arada ay yasifa bi az-zaman alladhi wulida fih. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak ingin memuliakan waktu di mana baginda Nabi dilahirkan di waktu itu, yaitu Rabiul Awal, hari Senin. Jadi Allah bermaksud atau berkehendak ingin memuliakan hari Senin dan bulan Rabiul Awal dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, palau wulida fil awqat al mutaqaddim dikruha lakana qad yutawahamu annahu yatasarrafu biha. Kalau seandainya baginda Nabi dilahirkan pada waktu-waktu yang sudah disebutkan di atas, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an, kemudian Lailatul Nisfi, hari Jumat atau malam Jumat. Nah, kalau Rasul dilahirkan pada bulan-bulan itu, bulan Ramadan, bulan Asyurul Hurum, hari Jumat atau malam Jumat, maka ini nanti akan dicipta salah. Ya. Ini akan dianggap kesalahpahaman bahwa Rasulullah SAW mulia karena lahir pada bulan Ramadan, yaitu bulan mulia. Rasulullah SAW lahir misalnya di bulan Muharram. Oh, pantas Rasulullah mulia karena dia lahir pada bulan Asyurul Hurum. Misalnya Rasulullah SAW lahir pada hari Jumat atau malam Jumat, maka nanti akan ada sangka salah ya, bahwa Rasulullah SAW mulia karena lahir pada hari Jumat. Nah, itu nanti akan ada sangka salah seperti itu. Nah, dengan lahirnya baginda Nabi pada bulan Rabiul Awal dan hari Senin, maka bukan Rasulullah SAW terbawa mulia oleh bulan dan harinya, tapi justru bulan Rabiul Awal dan hari Senin terbawa mulia dengan kelahiran baginda Nabi. Jadi hari dan bulan yang ngikut mulia karena Nabi, bukan Nabi ngikut mulia karena bulan dan harinya gitu. Nah, ini jawaban yang keempat. Masya Allah, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dulu. Terima kasih banyak. Mohon koreksi kalau ada yang salah saya dalam membaca kitabnya, dalam membaca barisnya, mohon dikoreksi. Silahkan di kolom komentar sahabat-sahabat, tinggal dituliskan saja kesalahannya. Mohon kritik yang membangun, yang sopan, karena kita sama-sama belajar. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.